Yo guys, selamat datang lagi di Hero Review dan kembali lagi teman-teman, ya kan, ke konten So Review. Dimana di sini gue bakal sosokan, ya kan, sosokan mereview ya anime lah ya, anime-anime yang baru saja gue tonton. Dan ya seperti biasa, ya kan, telat. Jadi di sini gue bakal nge-review dua anime yang sebenarnya sih udah agak lama gitu tayangnya, yaitu anime yang pertama anime Ahiru no Sora, dimana itu tayang sekitar kayak tahun lalu, kayak akhir tahun lalu gitu, tahun 2019. Gue juga agak lupa tepatnya kapan. Dan sama satu lagi gue bakal nge-review Eizouken yang tayang sekitar kayak kalau nggak salah bulan Februari atau Maret gitu tahun 2020 gitu, jadi awal tahun 2020. Dan ya gue memang baru selesai nonton. Kalau Ahiru no Sora sih gue bisa bilang memang tayangnya dari tahun lalu gitu, tapi animenya baru selesai baru-baru inilah, baru pertengahan tahun ini baru selesai. Sedangkan kalau Eizouken ya emang gue baru nonton aja sih gitu. Sebenarnya udah selesainya juga udah dari bulan Maret April udah selesai gitu, karena cuma 12 episode, tapi gue baru selesai nonton, baru nonton intinya gitu. Tapi ya teman-teman, nggak apa-apa lah ya, karena ya emang gue akan mereview hal-hal yang memang gue baru selesai nonton gitu. Nggak harus yang gue harus nonton nih gitu kan, karena ini anime baru jadi gue harus nonton sekarang ya. Enggak gitu, gue nonton ya kapan aja gue mau gitu. Dan ini baru selesai nonton dan ya udah sekalian nge-review. Dan pasti yang paling penting no spoiler ya kan. Jadi kalian buat yang belum nonton kedua anime ini, kalian bisa tonton video ini no spoiler, tenang aja. Oke, langsung aja ke review yang pertama, yaitu ke anime Ahiru no Sora. Let's go. Menceritakan tentang seorang anak bernama Sora yang memiliki tinggi ya pendek, namun dia senang sekali bermain basket dan bercita-cita untuk ikut turnamen antar sekolah yang top di Jepang. Tapi ternyata klub basket di sekolahnya itu tidak aktif dan isinya hanyalah anak-anak berandal yang tidak memiliki passion ke basket sama sekali. Dan disitulah cerita dimulai pada klub basket tersebut. From zero to, well, almost hero ya. Mereka ya udahlah pokoknya gitu. Pertama memang mungkin awal-awal mikir anime ini tuh kayak biasa aja gitu, just another sport anime lah ya. Apalagi basket, yang sebelumnya itu udah ada dua anime yang cukup terkenal tentang basket juga. Mungkin sebagian besar kalian udah tahu, seperti misalnya kayak Slam Dunk yang lama tuh gitu. Dan selain itu juga ada Kuroko no Basket yang bagus juga. Tapi walaupun begitu, setelah gue selesai nonton anime Ahiru no Sora ini, gue bisa melihat sih apa yang membedakan anime ini dengan anime sebelum-sebelumnya itu. Hal yang paling gue notice dari Ahiru no Sora, paling nggak yang membedakan anime ini dari ya Kuroko no Basket lah. Karena jujur kayak Slam Dunk gue nonton pas masih kecil sih, gue nggak begitu ngikutin ceritanya, gue nggak ngerti gitu. Tapi kalau Kuroko no Basket gue agak nonton belum selesai. Tapi ya, hal yang membedakan Ahiru no Sora dengan Kuroko no Basket adalah bahwa Ahiru no Sora ini lebih fokus pada kehidupan karakter-karakternya. Biasanya kan, maksudnya ya menurut gua gitu ya, biasanya anime sport itu kan seperti kayak Kuroko atau Haikyuu misalnya gitu. Mereka pasti kan sangat fokus di sportnya. Semua masalah dan konflik yang mereka hadapi itu hanyalah berpusat pada olahraga yang ditekuni di animenya. Tetapi untuk Ahiru no Sora ini, gue melihat bahwa mereka ini ya walaupun fokus di basket juga, tapi selain itu juga mereka fokus juga di kehidupan karakternya. Dan di situ sebenarnya gue suka banget sih. Maksudnya masing-masing karakter punya cerita dan masalah sendiri yang mereka hadapi. Dan itu benar-benar di luar basket. Dan ibarat tuh yang menghubungkan dan memperbaiki masalah mereka adalah dengan bermain basket. Masalahnya juga lumayan deep, seperti ada yang ibunya di rumah sakit, ada yang motivasinya untuk kakeknya yang sudah meninggal dan untuk adiknya juga, ada yang ingin mengembalikan passionnya bermain basket yang telah hilang sebelumnya, dan karakter-karakter lainnya juga yang memiliki ceritanya masing-masing. Dan pastinya gue harus membicarakan ini karena ini salah satu hal yang gue suka perhatikan, yaitu adalah development karakter. Pastinya dengan seiring berjalannya anime ini, karakter-karakternya akan belajar untuk mengatasi konflik yang mereka hadapi. Dan development pada anime ini gue suka banget. Kalian bisa sangat lihat tidak hanya development di basketnya aja, yang dimana karakter-karakter ini tuh antara mereka tidak bisa main basket sama sekali, atau tidak memiliki passion pada ya basically segala hal sih. Sampai akhirnya beberapa dari mereka menemukan tujuan itu dan passion yang dituangkan dengan bermain basket. Tetapi juga mengatasi masalah-masalahnya di luar basket, yang sangat memperkuat setiap karakter di anime ini. Dan kalau dilihat-lihat, gue suka banget sama development karakternya, yang dimana dari awal tuh mereka kayak hanyalah anak berandal gitu kan, kayak hanya nakal, anak berandal, nggak punya tujuan hidup, sampai akhirnya mereka menemukan keseruan saat bermain basket. Terus dari tadinya bener-bener ada yang nggak bisa main basket, ada yang nggak pengen, nggak punya passion main basket, sampai akhirnya mereka di akhir-akhir tuh kayak mereka terus potong rambut, terus mainnya jadi serius, dan sampai ngelawan tim-tim yang jago dari sekolah lain. Men, itu kalau ngelihat secara developmentnya gitu ya,
itu keren, gue suka. Dan disitulah menurut gue di saat mereka bertanding, gue merasa sangat dekat dan kayak pengen mereka menang. Karena jujur aja ya, keseruan dan keepikan anime ini saat mereka bertanding basket tuh sebenarnya biasa aja sih menurut gue. Kayak kalau dibanding sama Kuroko no Basket tuh jauh. Kuroko no Basket tuh kalau bertanding tuh seru lah gitu, kayak animasinya, pergerakannya gitu kan. Kalau Ahiru no Sora sih menurut gue sih biasa aja gitu, kayak animasinya biasa aja, feel-nya lah, feel keseruannya itu biasa aja. Tapi yang bikin anime ini menjadi seru adalah bahwa gue merasa lebih dekat dengan karakter-karakternya. Iya, gue bahkan merasa lebih dekat karakter-karakternya di anime Ahiru no Sora ini dibanding sama Kuroko no Basket. Jujur ya, ini aduh agak nge-review Kuroko no Basket. Gue jujur Kuroko no Basket tuh kayak karakter-karakternya gue nggak begitu peduli sih. Paling yang main-mainnya aja. Kalau Ahiru no Sora tuh karena ya mungkin karena masing-masing punya cerita sendiri, punya konflik sendiri gitu. Jadi di saat mereka bertanding tuh gue kayak lebih peduli lah bisa dibilang. Karena lagi-lagi aduh, kalau Kuroko gitu ya, kalau Kuroko no Basket tuh emang kayak karakter-karakter itu emang udah jago main basket gitu. Jadi ya mau gimana lagi gitu. Tapi kalau Ahiru no Sora tuh ya tadi dari bener-bener gak bisa apa-apa men. Dari mereka nggak bisa main basket sampai akhirnya mereka bertanding lawan tim-tim yang jago. Kayak mereka tuh literally klub basket yang gagal jadi berhasil. Dan cita-cita mereka hanyalah untuk bisa bertanding di turnamen antar sekolah. Bukan untuk menjadi pemain basket terkenal, internasional gitu tuh enggak gitu loh. Mereka bukan anak-anak yang bermimpi besar dan berambisi besar seperti menjadi pemain basket profesional. Mereka hanyalah anak-anak yang ingin menjadi lebih baik, ingin menemukan passion mereka, bersenang-senang dan berjuang secara bersamaan melalui bermain basket, dan menghabiskan masa SMA mereka dengan hal yang positif. Kesimpulan itulah yang bikin kita lebih relate dengan karakter di anime ini, dan merasa, I feel you man, I feel you. Gitu, lebih kena aja gitu sih intinya. Iya. Tapi ya enough untuk yang bagus-bagusnya, karena ada beberapa hal yang gue nggak suka dari anime ini. Buat yang nggak tahu gitu ya, jadi anime ini memiliki jumlah episode sebanyak 50 episode, dimana itu banyak banget menurut gue. Dan ini baru season 1 ya, masih ada kelanjutannya lagi ya. Gue nggak tahu sih animenya bakal ada kelanjutannya atau enggak, tapi karena manganya gue juga nggak baca. Tapi ya ini baru awal gitu ceritanya, baru season 1. Ada beberapa episode yang menurut gue rada slow dan kayak nggak begitu penting, atau maksud gue tuh kayak harusnya bisa lebih dipadetin lagi sih. Apalagi terutama pertandingan yang terakhir sih. Menurut gue pertandingan yang terakhir tuh ya memang itu pertandingan terakhir, harusnya yang paling seru gitu. Cuman kayak itu lama banget sih, itu kayak 10 episode apa ya? 10 episode apa berapa episode tuh banyak banget. Menurut gua kalau kita lihat ceritanya secara keseluruhan harusnya 50 itu kebanyakan sih. Harusnya kayak jangan 25, 30 lah. Menurut gue 30 tuh cukup sebenarnya. Sebenarnya selain itu yang gue bikin tidak suka dari anime ini adalah terkadang rada bingung gitu, rada tidak seimbang antara anime ini tuh sebenarnya anime slice of life atau anime sport. Karena sebagian dari anime ini banyak sisi drama yang diperlihatkan, tetapi juga sebagian lagi ada sportnya juga. Jadi terkadang ada beberapa momen yang tidak balance gitu. Kayak di saat bagian dramanya gitu ya, mereka kayak fokus banget nih di dramanya, kayak nggak ada hubungannya sama basket sama sekali gitu. Terus pas mereka bertanding sama basket, tiba-tiba ya kayak fokus banget di basketnya gitu. Kayak kadang nggak begitu diperlihatkan, nggak begitu ada efek yang besar lah dari masalah-masalah dramanya itu tuh yang setiap karakternya punya gitu tuh. Pas main basket kayak tidak begitu ada gitu. Ada sih, cuman kayak kurang aja menurut gue. Tapi nggak tahu ya, bingung juga sih sebenarnya. Intinya menurut gue rada too much aja sih di antara dramanya atau basketnya. Agak kadang dramanya kebanyakan, kadang basketnya kebanyakan. Dan oh iya, ini juga anime ini bahkan ada romance-nya. Iya, sebanyak itu dramanya. Ada drama karakter-karakternya, konflik-konflik karakternya, sama bahkan ada romance-nya juga. What? Walaupun itu agak ada nilai plus dan minusnya juga sih. Minusnya, nggak plusnya dulu ya. Plusnya adalah agak jarang anime sport yang memiliki unsur romance-nya. Ya kan, dimana gue kadang ya suka aja romance gitu. Tapi sisi minusnya terkadang mengganggu di saat mereka fokus di basket gitu ya, di saat mereka fokus bertanding, kadang ada romance yang nggak penting gitu ya, tapi ya bingung sih ya pokoknya gitu. Sebenarnya secara overall ini bukan anime sport yang bagus banget, bukan anime sport yang top, tapi bagus. Tidak begitu ada flaw menurut gua. Flaw apalagi, tidak begitu ada kekurangan gitu. Menurut gua gitu aja sih. Tapi tingkat bagusnya tidak top aja sih. Itulah pokoknya. Dan anime selanjutnya yang bakal gue review adalah sebentar. Eizouken ni wa Teudasuna. Ya, atau bahasa Inggrisnya Keep Your Hands Off Eizouken. Ya pokoknya gue bakal nyebut Eizouken aja ya, karena panjang namanya. Jadi Eizouken.
Menceritakan tentang seorang anak sekolah bernama Midori yang memiliki imajinasi yang sangat kuat dan sangat pintar dalam mengarang sebuah cerita. Bercita-cita ingin suatu saat nanti bisa membuat sebuah anime. Dan suatu ketika Midori bertemu dengan gadis yang satu sekolah dengannya bernama Mizuzaki yang merupakan seorang idol terkenal yang ternyata memiliki bakat tersembunyi, yaitu keahliannya dalam menggambar. Ditambah dengan temannya mereka satu lagi yang bernama Sayaka yang merupakan seorang yang sangat pintar dalam bisnis dan keuangan, bertugas sebagai orang yang mengatur ya segalanya sih. Mereka bertiga bersatu membentuk sebuah klub animasi di sekolahnya dengan tujuan untuk mencapai cita-cita mereka, yaitu untuk membuat sebuah anime. Mungkin sih kalau dengar dari sinopsisnya kayak slice of life banget ya. Apalagi tentang membuat anime, dimana sebelumnya itu udah ada tuh anime yang gua suka sih. Gua lumayan suka sama anime ini, yaitu anime Bakuman, ya kan. Jadi buat yang nggak tahu, Bakuman itu anime tentang kayak dua orang yang sebenarnya mereka pembuat manga sih, habis itu tapi manganya pengen dijadiin anime, pokoknya gitulah. Dan itu animenya sangat slice of life. Tapi ya kalau Eizouken enggak sih, ternyata enggak men. Beda banget. Ya, anime ini memiliki visual dan animasi yang unik banget. Memang pas awal gua ngeliat kayak desain karakternya ya, pas gua liat desain karakter anime ini tuh kayak biasa aja gitu ya, kayak bahkan kayak gambar anak-anak gitu kalau kalian lihat nih desain karakternya gitu kan. Tapi setelah gua tonton itu sama sekali nggak kelihatan men. Bahkan malah kelihatannya jadi bagus karena animasinya yang menurut gua gerakannya tuh bagus banget men, halus banget gitu. Bahkan ya pas awal-awal gua nonton gitu ya, pas first impression gue pas baru nonton tuh, pas nonton sempat mengingatkan gue sama anime Kill la Kill. Ya memang sih tidak sebagus Kill la Kill ya, gue nggak bilang sebagus Kill la Kill, cuman kalau secara kayak animasi dan secara kayak vibe-nya gitu ya, kayak vibe-nya itu kayak rada mirip sih gitu sama Kill la Kill menurut gue ya, kayak bagaimana mereka menganimasikan animasinya. Ya pokoknya gitulah. Gue juga sangat suka dengan lingkungan di anime ini. Keunikan dan kedetailan dari lingkungan di anime ini, tempat-tempatnya, kayak sekolahnya, terus kayak jalanan-jalanan di kotanya. Itu yang bikin gue kayak sangat senang banget sih pas menonton anime ini. Intinya sih gue suka banget sama visualnya. Kayak misalnya shot-shot unik yang mereka gunakan, animasinya yang halus pergerakannya, penampilannya yang unik dan beda dari anime pada umumnya. Itu oke banget. Memang ya tidak sebagus kayak Mob Psycho atau Kill la Kill ya, enggak. Cuman ya oke aja sih, menurut gue Eizouken tuh oke aja secara visual. Hal lain yang bikin gue tetap nonton anime ini adalah dimana gue itu ikut merasakan ambisi dari karakter-karakternya yang kayak sangat semangat dalam proses pembuatan anime dan melakukan apa yang mereka senang lakukan. Visual, lingkungan, dan animasi hanyalah permukaan dari apa yang bagus dari anime ini. Tetapi menurut gue karakter-karakternya lah yang membuat gue itu ingin mengikuti animenya. Selain itu yang gue suka dari anime ini terkadang tuh serasa random sih, terutama saat mereka berimajinasi. Iya, awalnya itu mengganggu, tapi ternyata itulah elemen keseruan dari anime ini. Dimana saat Midori itu berbagi idenya ke teman-temannya, daripada hanya melalui dialog saja seperti anime-anime lainnya, di sini mereka langsung menampilkan isi imajinasinya yang seakan-akan dijadiin kayak real gitu. Dan ini tadi gue bilang ya, awal pas gue lihat kayak, oh kok aneh nih, tiba-tiba kok dunianya berubah gitu, tiba-tiba kok ada mesin ini, mesin itu. Oh ternyata ini imajinasinya si Midori yang daripada kayak dia ngomong doang terus kayak kita baca dialog, mending kasih lihat aja imajinasinya sebenarnya gitu. Bagian itulah yang menurut gue menghilangkan rasa boring dari ceritanya. Karena jujur ya, ceritanya rada boring sih. Ceritanya rada boring. Selain itu juga kalau diperhatikan, kayak penjelasan mereka mengenai bagaimana proses pembuatan anime itu, penjelasannya itu lumayan detail loh. Jadi gue tuh saat nonton seperti diajarkan bagaimana membuat anime, tetapi melalui cara yang fun. Seperti saat memperlihatkan imajinasi mereka dan penjelasan mengenai prosesnya yang diperlihatkan secara fun. Walaupun begitu, nggak tahu kenapa menurut gue endingnya tidak begitu memuaskan. Dan mungkin sih karena ekspektasi gue kayak rada tinggi gitu ya pas nonton, tapi ya di akhir-akhir hasil anime yang mereka buat, ya hasil anime yang karakter-karakter di anime ini buat, ngomong apa sih gue, pokoknya gitu, itu tidak begitu memuaskan menurut gue. Bahkan menurut gue paling seru itu di tengah-tengah pas mereka bikin anime tentang kayak robot gitu, itu menurut gue seru. Tapi di akhir-akhir lumayan agak-agak nurun sih keseruannya. Oke, intinya sih Eizouken ni Watewu Desuna ya Eizouken. Menurut gue anime ini bagus secara keseluruhan, tapi nggak tahu kenapa gue merasa tidak begitu ada yang stand out setelah gue selesai nonton ini. Wah, apa maksudnya stand out? Maksudnya memang menurut gue anime ini bagus atas keunikan yang mereka tampilkan. Tetapi gue merasa tidak ada hal yang membuat gue tuh kayak bakal ingat anime ini tuh nanti-nantinya gitu loh. Karena anime ini bagus, well made, tapi tidak ada mungkin kayak
suatu momen yang stand out dari anime ini. Atau maksudnya kayak momen klimaksnya lah gitu. Maksudnya momen klimaksnya itu nggak ada ya. Bagus aja secara keseluruhan, tapi tidak ada yang bikin kita bakal inget anime ini. Sebenarnya intinya itu. Tapi ya itu aja teman-teman. Oh iya, poin tambahan, gue juga suka openingnya dan endingnya Eizouken, dimana mereka kayak joget-joget gitu, terus kayak karakter-karakternya random gitu jogetnya. Nah, itu tuh lumayan lucu sih. Ya teman-teman, itu aja review gue dari kedua anime ini. Agak-agak panjang ya, bodo amat lah. Nggak tahu jelas atau enggak, makanya kalian kalau memiliki pendapat masing-masing boleh sharing di bawah ya kan, di komen. Silakan aja sharing. Dan ya teman-teman, subscribe pastinya ke channel ini gitu kan, buat biar kalian tahu kapan gue bakal upload review-review gue selanjutnya mengenai anime lain yang gue tonton, dan gue nggak tahu anime apalagi yang bakal gue tonton. Jadi ya bakal random sih ya. Dan konten-konten gue lainnya pastinya, makanya subscribe biar kalian tahu kapan gue share, kapan gue post. Dan like juga video ini kalau kalian suka, share juga video-video gue ke teman-teman kalian. Itu bakal sangat membantu. Tapi ya, terima kasih buat nonton. Thank you juga buat yang udah subscribe dan ngikutin. Ya, itu aja sih. Bye.